Baik, eh, saya akan memberikan kuliah selanjutnya terkait dengan kontinuitas fungsi ya. Sebenarnya ini sederhana sekali ya. Jadi yang perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa suatu fungsi itu kontinu atau tidak di titik X sama dengan C, itu kita perlu membuktikan tiga hal. Yang pertama adalah FC itu ada. Yang kedua adalah limit fx untuk x menuju c itu ada. Dan yang ketiga adalah limit fx untuk x mendekati c itu sama dengan fc ya. Oke, jadi tiga proses ini yang perlu kita buktikan. Jadi kalau induksi kan ada tiga proses, kita membuktikan n sama dengan 1, n sama dengan k, kemudian n sama dengan k plus 1. Ini juga sama tiga proses, cuma prosesnya itu adalah kita membuktikan nilai fc-nya ada, lim fx untuk x mendekati c ada, kemudian lim fx untuk x mendekati c sama dengan fc. Lanjut ya. Oke, contoh. Fx sama dengan 2x plus 3. Kita akan membuktikan apakah dia kontinu di titik x sama dengan 4 atau tidak. Yang pertama kita akan membuktikan fc-nya ada. C di sini adalah 4 ya. Sehingga kita masukkan nilai f4, apakah nilainya ada apa tidak. Ketika dimasukkan 4 pada fungsi fx, hasilnya adalah 11. 11 itu adalah sebuah nilai. Jadi ada nilainya ya, ada harganya. Sehingga poin pertama terpenuhi. Yang kedua, limit fx untuk x mendekati 4 itu ada harganya atau tidak. Kita cek ya. Nah, ketika kita masukkan lim fx untuk x mendekati 4, maka hasilnya adalah 11. Nah, 11 itu adalah suatu nilai atau suatu harga, sehingga ada harganya ya. Jadi poin yang kedua terpenuhi. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa limit fx untuk x mendekati 4 apakah sama dengan f4 atau tidak. Oh, ternyata nilainya sama ya. Jadi sama-sama 11, sehingga ketika tiga poin ini terpenuhi, dia dikatakan kontinu di titik x sama dengan 4 ya. Kita gambarkan seperti ini ya. Ini adalah grafik 2x plus 3 ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini grafik untuk soal selanjutnya ya. Ini grafik parabola. Kita lihat saja soalnya ya. Soalnya adalah apakah fx sama dengan x kuadrat min 5? Apakah kontinu di titik x sama dengan 3 atau tidak? Ya, kita coba. Kita coba masukkan f3-nya. Nah, f3 itu berarti sama dengan 4. Ya. Kemudian ada harganya ada, berarti yang poin pertama terpenuhi ya. Poin kedua, apakah limit fx untuk x mendekati 3 itu ada harganya atau tidak. Ketika dimasukkan 3 kuadrat min 5 itu sama dengan 4. Ternyata ada harganya. Nah, poin yang ketiga, kita ingin membuktikan apakah nilai A dan B itu sama atau tidak. Oh, ternyata sama ya. Ketika sama, maka dia dikatakan kontinu. Jadi poin 1 terpenuhi, poin kedua terpenuhi, poin ketiga terpenuhi. Lanjut. Fx itu ada dua nilai. Fx bernilai x kuadrat min 16 per x min 4 untuk x tidak sama dengan 4. Kemudian bernilai 7 untuk x sama dengan 4. Pertanyaannya, apakah fx kontinu di x sama dengan 4 atau tidak? Poin pertama, kita akan buktikan apakah f4 itu ada nilainya. Nah ya, karena x-nya sama dengan 4, maka kita coba f4. F4 berarti fungsi ketika x sama dengan 4.
Ketika X sama dengan 4, nilainya adalah 7. Terpenuhi berarti ya. Nah, selanjutnya adalah kita cari nilai limit fx untuk X mendekati 4 ya. Kita lihat, kita akan cari limit fx untuk X mendekati 4. Karena ini adalah X mendekati 4 ya. Jadi tidak sama dengan 4, maka fungsi yang kita pakai adalah fungsi yang pertama ya. Fungsi yang pertama. Nah, maka fungsi yang pertama ini ya. Oke. X kuadrat min 16 per X min 4. Kalau kita masukkan nilai 4-nya langsung ke sini, maka ini akan menjadikan ada pembagi dengan 0. Sementara pembagi dengan 0 tidak ada harganya ya. Tidak bisa dikerjakan. Sehingga kita sederhanakan dulu. X kuadrat min 16 difaktorkan menjadi X min 4 kali X plus 4 dibagi dengan X min 4. Ini coret, maka hasilnya adalah X plus 4. Sehingga limit fx untuk X mendekati 4 itu bisa disederhanakan menjadi X plus 4. Nah, ketika dimasukkan X-nya sama dengan 4, hasilnya adalah 8. Ada harganya? Ada. Berarti dia terpenuhi. Pertanyaannya adalah, apakah yang poin A dan poin B nilainya sama atau tidak? Ini 7, ini 8. Oh, tidak sama. Kalau tidak sama berarti limit fx untuk X mendekati 4 itu tidak sama dengan f4. Sehingga poin ketiga ini tidak terpenuhi. Sehingga fx tidak kontinu di X sama dengan 4. Ya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ya. Gx min X plus 3 untuk X kurang dari sama dengan 2. Dan X kuadrat min 3 untuk X lebih besar dari 2. Pertanyaannya, apakah Gx kontinu di X sama dengan 2 atau tidak? Oke, kita buktikan. Masukkan nilai G2 ya. Sehingga nilainya sama dengan apa? Sama dengan yang poin yang pertama ini ya. Karena G sama dengan 2 berarti ada di interval ini ya. X kurang dari sama dengan 2. Masukkan nilai 2, maka ini adalah negatif 2 ditambah 3 itu sama dengan 1. Berarti poin yang A ada harganya, terpenuhi ya. Selanjutnya, kita akan cari berapakah nilai limit X, limit Gx untuk X mendekati 2. Nah, ini karena mendekati 2, ini kan ada dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah kemungkinan ketika mendekati 2 tapi cenderung untuk kurang ya. Mendekati itu kan berarti hampir ya, hampirnya itu berarti masih kurang ini ya. Kalau masih kurang maka kita pakai rumus yang pertama, min X plus 3 ya. Ketika dimasukkan angka 2 maka hasilnya adalah 1. Sementara kita ada kasus kedua, itu adalah ketika dia mendekati 2 tapi lebih besar dari 2. Maka kita pakai rumus yang kedua, maka limit Gx untuk X mendekati 2 yang lebih besar kita masukkan pakai rumus X kuadrat min 3. Maka hasilnya adalah ketika dimasukkan angka 2, 2 kuadrat min 3 sama dengan 1. Pertanyaannya, apakah nilainya sama semua? 1, 1, 1. Oh, ternyata sama semua. Ya, artinya apa? Berarti dia adalah kontinu di X sama dengan 2. Ya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Kita berjumpa di tayangan YouTube yang selanjutnya.